warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Maluku Tengah yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Di saat ini, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Maluku Tengah bersama Riana Ruhukail dan Yulan Talarima, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah, di saat ini mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mensyukuri kebaikan Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan dan penyertaan-Nya bagi kita dalam melangsungkan kegiatan kita di saat ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala SMK Negeri 1 Maluku Tengah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah bidang kurikulum. Dengan hormat kepada Bapak Alusius Bahi SPD MPD, dipersilakan. Yang terhormat para ketua program keahlian, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang paling kami banggakan kedua CGP Ibu Riana Ruhukail dan Ibu Yulan Talarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tolong jawab sapaan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Pertama-tama dari tempat ini
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita naikkan puji syukur karena kita semua masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif. Bapak Ibu, ini khusus bagi kita yang semua yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak. Ya, nanti kita semua akan lihat untuk budaya positif di sekolah itu seperti apa. Jadi tujuan, manfaat, dan cara penerapan budaya positif di sekolah itu seperti apa nantinya akan dijelaskan oleh kedua calon guru penggerak ini. Dan kami sangat yakin kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan serius dan ada sedikit perubahan mindset dari kita semua, maka secara perlahan tapi pasti kita mungkin bisa mengubah cara pendekatan kita terhadap siswa maupun rekan sejawat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk tidak membuang-buang waktu Bapak Ibu, dengan menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kami mewakili Kepala SMK Negeri 1 Maluku Tengah membuka acara aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif dari kedua calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik. Adapun materi-materi atau yang akan kita sampaikan di saat ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, motivasi perilaku positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk materi pertama akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Diana Rukail yang akan membawakan kita pada materi perubahan paradigma belajar. Dengan hormat, waktu dan kesempatan diberikan. Bapak Daud mungkin bisa dilanjutkan. Ya Bapak Ibu, materi pertama kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Lanjut Pak Daud. Yang pertama, apa sih? Kita mulai dengan apa sih? Kita perlu tahu apa sih sebenarnya paradigma belajar itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu? Paradigma belajar mungkin kalau Pak Bayi sudah tahu karena memang mengikuti terus. Perubahan paradigma belajar adalah pergeseran besar dalam cara kita memandang dan melaksanakan pendidikan. Ini melibatkan perubahan fundamental dalam pendekatan, metode, dan tujuan pembelajaran. Lanjut. Menguak potensi pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, jadi kurikulum Merdeka ini dia adalah salah satu kurikulum untuk yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Mereka meluncurkan kurikulum Merdeka sebagai upaya mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss
Kurikulum Merdeka sebelumnya katong kenal dengan bahasa kurikulum prototype. Kurikulum prototype atau kurikulum dengan paradigma baru tersebut ditawarkan sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Kita semua di sini pernah mengalami pembelajaran pandemi. Ketika itu katong semuanya harus lewat daring, tidak bisa bertemu. Kemudian setelah pandemi ini maka dibuatlah kurikulum Merdeka. Lanjut, ada 8 paradigma baru dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum Merdeka ini. Kalau katong punya pembelajaran tradisional, mungkin sampai saat ini katong masih lakukan. Yang pertama itu kalau di pembelajaran konvensional atau tradisional, katong punya pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Jadi ketika masuk di kelas, katong duduk bicara dari mulai awal sampai dengan selesai. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka, paradigma barunya yang pertama itu pembelajaran itu dia berpusat pada murid. Sama seperti yang biasa ketika katong masuk lalu katong belajar, katong suruh siswa untuk mengamati video, lalu menyimak apa yang katong kasih, kemudian katong kasih pertanyaan pemantik, lalu dong sendiri yang menemukan. Jadi yang pertama itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran secara kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran kurikulum Merdeka ini dia membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran kurikulum Merdeka ini dia membagikan pengalaman yang bermakna. Jadi katong tidak cuma memberikan materi, tetapi menceritakan berdasarkan katong punya pengalaman. Oh, waktu ibu guru zaman begini tuh akan kayak begini pembelajarannya. Biasa kan seperti itu toh Ibu Uda toh. Ketika Ibu Uda belajar, Ibu Uda bilang waktu zaman Ibu Uda dulu, waktu zaman saya dulu itu tidak seperti ini. Jadi katong menceritakan berdasarkan katong punya pengalaman. Kemudian katong berusaha untuk membangun kemampuan berpikir kritis atau bernalar. Kemudian katong juga di sini membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Makanya katong punya ANBK itu kan soal-soalnya HOTS, High Order Thinking Skill, dan katong juga diminta untuk seperti itu. Yang ketujuh, kita harus menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Biasanya kalau di kurikulum Merdeka, sebelum pembelajaran itu kita harus tahu minat dan bakat. Untuk mengetahui minat dan bakat siswa atau peserta didik, katong harus mengadakan tes awal, tes diagnostik. Yang terakhir, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kegagalan. Jadi tidak semuanya itu langsung belajar, itu langsung sukses. Tapi dari kegagalan, maka dia akan bisa belajar berdasarkan kegagalan yang ada untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lanjut Pak Daud. Ada beberapa tantangan dalam menerapkan paradigma baru, Ibu-ibu. Yang pertama, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur. Ketika katong mau belajar, biasanya persungutan. Sama seperti tadi pagi P5, semuanya bersungut, tidak ada yang fokus. Jaringan wifi tidak ada, kata Ibu Uda. Jadi memang ada tantangan dalam penerapan paradigma baru ini. Yang pertama itu sumber daya dan infrastruktur yang belum memadai. Kemudian yang kedua, perubahan cara berpikir. Katong masih terbawa-bawa dengan cara berpikir yang lama, tradisional, yang konvensional, dan budaya belajar di sekolah. Jadi nanti materi berikut itu ada budaya positif. Dia akan katong belajar bagaimana cara membuat budaya yang baik di sekolah supaya siswa bisa belajar, dia bisa tertarik, dan dia akan bolos-bolos lagi. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, peran orang tua dalam mendukung pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka, orang tua itu harus dilibatkan. Jadi bukan cuman ketika ada masalah baru orang tua dipanggil, bukan. Kita harus melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Misalkan kita tahu kalau siswa ini dia punya orang tua ini misalkan kayak ibu istrinya dari Pak Bobi.
itu ketong bisa panggil dan libatkan beliau di dalam proses pembelajaran, misalkan soal membatik. Ataukah karena kita jurusan manajemen, kita bisa memanggil pengusaha yang kita anggap di sini bisa bekerja sama dan membagikan pengalaman berdasarkan yang tadi saya sebutkan, berbagi pengalaman. Yang keempat, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten. Bapak Ibu, ketong cek diri sendiri apakah ketong kompeten atau tidak. Kadang ketong bikin modul ajar, tetapi ketong punya cara mengajarnya itu masih menggunakan RPP, masih berceramah. Jadi masih berpusat pada katong, teacher center. Katong tidak berpusat pada peserta didik. Yang kelima, evaluasi dan monitoring yang efektif. Kadang kita guru-guru ini cuma taunya mengajar, tapi kita tidak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan rekan sejawat untuk mengevaluasi. Kepala sekolah juga mungkin kadang lupa kalau harus mengevaluasi guru-gurunya. Jadi memang monitoring dan evaluasi itu harus secara berkelanjutan. Next, Pak Daud. Langkah-langkah menuju penerapan yang sukses. Yang pertama, katong harus melakukan analisis kebutuhan dan merumuskan strategi yang tepat. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa-apa saja yang kita butuhkan, dan kita bisa merumuskan strategi apa yang ketong harus buat untuk pembelajaran kita. Yang kedua, kita harus membangun kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan stakeholder. Contohnya seperti kayak ini Bapak Ibu, kita harusnya sendiri-sendiri, tetapi karena kita berdua yang mengikuti, maka kita bangun kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini penting, bukan cuma antara rekan guru, tetapi juga dengan siswa, orang tua, dan semua stakeholder yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang tersedia. Saya rasa kita semua di sini sudah memanfaatkan teknologi dan sumber daya dan sumber belajar yang ada dalam sekolah ini, walaupun perpustakaan masih sunyi-sunyi saja. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Dan yang kelima, menyediakan dukungan dan motivasi bagi guru dan siswa. Kesimpulannya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka, dia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, penerapan kurikulum yang baru ini dia membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada. Yang ketiga, melalui implementasi yang tepat, kurikulum Merdeka dia dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan. Mungkin itu materi dari saya. Kita ada yang mau bertanya atau kita lanjut? Tidak ada? Kayaknya semua mengantuk. Lanjut. Pak Bahi, kita akan Pak Bahi lagi, Pak Daud, kita akan lanjut. Kayaknya kita ice breaking dulu supaya membangunkan sedikit. Ibu-ibu saya undang banding berdiri. Berdiri. Guru berkata, siswa melakukan. Contoh, guru berkata, saya sebagai guru, guru berkata, angkat tangan kanan. Siswa melakukan dengan mengangkat tangan kanan. Guru berkata, turunkan tangan. Guru berkata, ucapkan halo. Halo. Duduk. Yang dapat hukuman Ibu Don, Ibu Grace. Kan tadi saya bilang, guru berkata. Lagi, belum konsentrasi, semuanya berdiri. Guru berkata, semuanya berdiri. Guru berkata, tepuk tangan. Stop. Guru berkata, stop. Konsentrasi. Guru berkata,
lambaikan tangan kiri, lambaikan tangan kanan. Ibu udah dan Ibu dong, tidak konsentrasi. Guru berkata, turunkan tangan. Guru berkata, tertawa. Diam. Kayaknya masih belum konsentrasi. Guru berkata, silakan duduk. Terima kasih. Enggak. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan materi kita yang berikut adalah disiplin positif. Dengan subnya itu membangun lingkungan belajar yang kondusif. Tadi kita sudah mendengar perubahan paradigma belajar dari yang tradisional ke konvensional ke paradigma belajar pembelajaran kurikulum merdeka. Ya, jadi kita juga akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui disiplin positif. Next, Bapak Daud. Ya, saya mau tanya dulu ibu-ibu dan bapak sekalian. Apa yang terlintas di pikiran bapak atau ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa? Pokoknya satu kata saja. Mungkin ibu Aceh. Disiplin. Oke, taat. Apa lagi? Aturan. Apa lagi? Taat, aturan. Ada yang lain? Oke, lanjut. Ya, disiplin itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengikuti, ingat kan? Tindakan yang dilakukan untuk mengikuti aturan atau norma atau perintah yang telah ditetapkan. Ya, jadi itu tindakan, sebuah tindakan yang harus kita lakukan atas norma, aturan atau perintah yang sudah ditetapkan. Next. Nah, dampak dari melanggar disiplin, kalau misalnya kita tidak taat, apa dampaknya? Di situ bisa kita kenal punishment atau hukuman. Ada juga kita bisa kenal sanksi, atau juga kita bisa stres dan cemas, atau juga kita menurunnya motivasi kita. Nah, apakah itu pernah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Pernah. Ya. Apakah juga pernah terjadi Bapak Ibu selaku pemberi, ya? Iya, untuk disiplin bagi orang yang melanggar aturan, khususnya bagi anak-anak didik pernah? Bapak Ibu contoh pernah kasih apa untuk mereka? Kalau mereka tidak menaati disiplin, hukuman, apalagi sanksi. Ada yang ya dengan perkataan, dengan hukuman verbal maupun hukuman fisik, ya sampai bikin mereka jadi cemas, kata Pak Nana bisa stres, bisa cemas cuma gara-gara kata yang keluar dari mulut walaupun tanpa fisik, hukuman fisik, ya. Begitu juga ketika Bapak Ibu guru mungkin kita punya pengalaman banyak dengan memberikan hukum atau sanksi, mereka punya motivasi untuk belajar juga kurang, ya. Ada kalanya juga mungkin terjadi untuk saya dan Bapak Ibu karena kita seringkali memberikan sanksi hukuman bagi mereka, makanya ketika kita punya jam pelajaran mereka tidak mau untuk belajar dengan kita karena itu mereka sudah merasakan dampak tersebut. Oke, berikut. Ya, bagaimana itu baru tadi kata disiplin. Sekarang kita pindah ke disiplin positif. Nah, apakah pernah diterapkan di sekolah kita disiplin positifnya seperti bagaimana ya Bapak Ibu? Pernah dengar kata disiplin positif? Pernah. Itu seperti apa ya? Kalau tadi disiplin itu tindakan ya untuk melakukan sebuah ya terhadap aturan atau norma atau perintah yang telah ditetapkan. Lalu kalau disiplin positif, Ibu Jum? Datang ke sekolah tidak terlambat. Datang ke sekolah tidak terlambat. Oke, ada yang lain lagi kira-kira disiplin positif, ya? Ya, tadi bilang datang ke sekolah tidak terlambat. Ada yang lain? Oke, mungkin kita lanjut dulu. Ya, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu, kita harus berupaya. Apakah kita sudah pernah terapkan itu di kita punya sekolah? Kayaknya belum. Sudah tapi belum fokus, ya. Sudah tapi belum fokus. Dalam arti disiplin positif ini adalah merupakan pendekatan mendidik. Ingat, disiplin positif di sekolah itu merupakan pendekatan mendidik yang berfokus pada pengembangan karakter siswa, ya, secara positif tanpa mengandalkan hukuman fisik atau verbal. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dari kata-kata itu Bapak Ibu sudah menyadari atau sadar atau tidak atau belum? Artinya apakah kita sudah menerapkan itu di lingkungan sekolah kita atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah memang ya saya angkat jempol, semua jempol ya, ada 4 jempol ini saya angkat. Oke, ya, disiplin positif.
belum. Disiplin positif itu seperti apa? Kita harus fokus untuk membangun karakter siswa. Kemudian harus menghindari hukuman fisik atau verbal. Ya, ini yang jadi masalah Ibu Uda ini mungkin lebih pada hukuman verbal. Fisik mungkin tidak, tapi verbal, mulut itu ya. Kemudian menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau lalu yang terakhir memberikan pilihan dan tanggung jawab. Bagaimana kalau misalnya kita terapkan disiplin itu dalam kita punya sekolah? Pasti kita punya hubungan antara guru dan siswa, mereka punya motivasi untuk belajar lebih meningkat, ya. Lalu, ya, dalam hal ini juga ingat Ibu Uda ini tinggal goyang kepala karena memang itu seringkali dilakukan. Belum berarti Ibu Uda ini mungkin belum menerapkan disiplin positif dalam diri. Oke, kita akan pelajari lagi lebih lanjut apa itu disiplin positif. Next. Nah, Bapak Ibu diminta untuk memperhatikan kedua gambar ini. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar manakah yang merupakan penerapan dari disiplin positif? Pertama atau kedua? Ya? Kedua? Kalau yang pertama itu apa ya Bapak Ibu? Ya? Yang biasanya dilakukan. Ini sama punya perbuatan ini. Gambar pertama itu biasa ditiru oleh siapa? Kayaknya ini Ibu Doni. Gambar pertama itu lebih mengarah ke Ibu Don, ya. Ya, gambar pertama. Jadi Ibu Don masih menerapkan Ibu Don masih menerapkan yang dibilang tadi disiplin, belum ke positifnya, ya belum. Jadi anak-anak itu melakukan aturan cuma atas perintah, ya melaksanakan aturan atas perintah. Tetapi kalau misalnya yang di bawah, gambar kedua itu merupakan disiplin positif. Kenapa? Kenapa sampai Bapak Ibu bilang yang kedua itu disiplin positif? Ini anak sementara melakukan kesalahan, hanya cara penanganannya saja yang berbeda. Kenapa? Bapak Ibu mungkin bisa memberikan alasan. Kenapa sampai gambar kedua ditetapkan? Ya, tidak ada hukuman fisik maupun verbal. Apalagi? Dari memberikan pembinaan. Apalagi? Ya, ada hubungan yang baik antara guru, ya. Bagaimana kalau misalnya ini terus dilakukan, diterapkan oleh Ibu Don? Dan untuk satu, apakah anak-anak itu suka sama Ibu Don? Ya, pasti takut, Don cemas, bisa jadi Don stres lagi kan? Ya, dan itu memang kenyataan yang kita hadapi. Ya, karena kita belum menerapkan disiplin positif. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini. Jadi yang pertama itu adalah disiplin biasa atau disiplin tradisional. Sedangkan yang kedua ini adalah disiplin positif. Kita lihat dari kata aspek fokus. Disiplin biasa itu fokusnya ya kepatuhan, artinya mereka patuh. Cuma melakukan disiplin karena mereka ingin mau mematuhi aturan itu saja. Kemudian disiplin positif, pengembangan karakter. Kita kemarin sudah menyusun visi dan misi. Ingat, karakter dari siswa itu harus dibangun. Yang kedua, metodenya. Untuk disiplin biasa, metodenya masih menggunakan hukuman. Sedangkan disiplin positif itu menggunakan metode konsekuensi logis. Artinya kita memberikan bukan memberikan pembinaan, tetapi kita nanti menyerahkan kepada siswa. Mereka berkonsekuensi atas kesalahan mereka, mereka menyadari atas kesalahan mereka, dan kita menyuruh mereka untuk berkomitmen untuk hal yang lebih baik lagi. Jadi kasih kesempatan untuk mereka. Kemudian yang ketiga, hubungan. Nah, lihat yang pertama, hubungan pasti akan berjarak, ya. Itu siswa misalnya pemasaran, lihat Ibu Don dari sana, lihat Sulari. Ya, itu karena berikut saling menghormati. Kalau kita terus terapkan ini, baku dapaannya biar kata Don bilang nakal, ya. Anak-anak itu kita ini sebenarnya bukan nakal, bukan apa, tapi mereka ingin diperhatikan. Maka marilah kita mendorong mereka, kita memberikan perhatian bagi mereka. Jadi pasti akan saling menghormati karena mereka sudah menyadari mereka punya kesalahan sendiri, selalu berkonsekuensi untuk melakukan yang terbaik. Maka ketika bertemu dengan kita pastilah Ibu, ya Pak. Tapi kalau misalnya dari sana boleh Ibu Don, di belakang ya ada Sulari, saya gitu. Karena ya, jadi gambar perbandingan antara guru yang sedang menghukum siswa dengan guru yang sedang membimbing siswa. Oke, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu kena opa yang di depan? Oh, Ibu Uda, Tete siapa tuh Ibu Uda? Giba Hajar. Oke, Bapak Ibu kan? Beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Orang mau merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka, yang merdeka. Jadi disiplin positif itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Nah, itu juga harus berpulang pada kita para guru. Jangan kita taruh disiplin, ya, suruh siswa untuk disiplin positif. Kita para guru, kita para pegawai tata usaha, ya, kita juga harus menunjukkan, harus ada disiplin positif yang kita bangun dari diri kita sendiri untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka. Oke, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif, ya, tujuannya itu yang tadi dibilang bahwa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Bapak Ibu mungkin dari materi yang singkat ini, Bapak Ibu sudah mungkin menghayal, ya, kalau kita terapkan di sekolah ini, kita menerapkan disiplin positif, itu pasti sekolah kita akan aman, akan nyaman, dan akan menyenangkan. Kita mungkin bisa lihat di contoh-contoh di sekolah-sekolah yang artinya sudah bertarafnya, ya, mereka punya pendidikannya, mereka punya kurikulumnya, dan mereka punya pembentukan karakter siswa. Itu mungkin ada perbedaan dengan kita, karena mereka itu memang betul-betul menerapkan pengembangan karakter, ya. Jadi karakter itu kalau siswa kita sudah atur, oh, arahkan mereka seperti ini, pasti kita rasa kita tidak perlu baterai, hoi, ya, tidak perlu lagi, ya, tidak perlu bilang kata anak begini dan anak begitu, tidak perlu lagi, pasti mereka akan menyadari. Nah, oleh karena itu, kenapa pelajar Pancasila, ya, itu harus kita karakter pelajar Pancasila itu kita harus kembangkan. Ya, ada apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itulah yang harus kita munculkan dari para siswa kita. Oke, next. Ya, prinsip-prinsip dasar. Membangun hubungan yang kuat, menggunakan bahasa positif dan mendorong, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, dan memberikan pilihan yang konsisten dengan batasan. Oke, next. Ya, penerapan disiplin positif di sekolah. Bagaimana kita mau menerapkan, Bapak Ibu? Mau menerapkan disiplin positif tadi itu. Satu, kita bisa membuatkan kelas yang menyenangkan dan inklusif. Yang kedua, kita bisa memberikan pilihan kepada siswa untuk keputusan dan bertanggung jawab. Ya, kasih keputusan, kasih kebebasan untuk mereka untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian yang berikut, mendorong refleksi, dan yang terakhir, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Riana, bahwa kita harus melibatkan orang tua, bukan cuma dalam proses nanti tunggu mau terima raport atau ada masalah baru orang tua datang, tidak. Kita harus melibatkan mereka. Melibatkan dengan cara apa? Mungkin kerjasama, kolaborasi, karena kita sudah berupaya menerapkan disiplin positif di rumah, di sekolah. Kerjasamalah dengan orang tua untuk juga membangun kerjasama untuk saling penerapan disiplin positif di rumah. Oke, next. Ya, manfaat disiplin positif. Yang pertama, kalau misalnya disiplin positif kita sudah terapkan, pasti akan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kedisiplinan diri, memperkuat hubungan sosial, meningkatkan prestasi akademik, mencegah masalah perilaku, dan membangun rasa percaya diri dan rasa bertanggung jawab. Oke, next. Ya, dari disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa lain? Pengkali baru pernah dengar ke Akang nih, baru pernah mungkin dengar kata nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan merasa dia akan termotivasi. Maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi yang dibilang nilai-nilai kebajikan itu berarti sifat-sifat positif. Ingat, sifat-sifat positif dari dalam diri. Contoh, oke, bisa next lagi, Pak. Ya, nilai-nilai kebajikan ini seperti ini. Contohnya ya, ada yang tadi bilang bernalar kritis, ya seperti yang pelajar Pancasila. Ada juga ini, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Oke, next. Ada juga banyak Bapak Ibu nilai-nilai
Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mungkin saya kasih kesempatan waktu 1 menit kah? Lihat saja, ada peduli, rajin, integritas. Jadi nilai-nilai positif dari dalam diri. Oke. Ya, jadi kesimpulannya disiplin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di kesimpulan bahwa disiplin positif bukan hanya tentang aturan, bukan tentang aturan, tapi lebih kepada bagaimana kita membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Dengan menerapkan disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan dari dalam diri kita, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya tanya Bapak Ibu sekalian dulu, saya mau tantang, kapan nilai disiplin positif ini akan diterapkan di sekolah kita? Karena tadi dibilang belum diterapkan. Sekarang saya mau tantang Bapak Ibu. Ingat, ada nilai-nilai kebajikan yang harus Bapak Ibu terapkan. Sudah diterapkan. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Harus memahami siswa punya kemampuan. Iya. Oke. Ya. Jadi dalam proses ya Ibu, ya semoga nantinya Berhasil. ya setelah kita punya kegiatan berbagi ini mungkin ada perubahan, sadar diri dan berubah lalu mau melaksanakan yang terbaik. Oke, next level. Ya, Bapak Ibu, ini untuk disiplin positif. Ada yang mau tanya? Nanti dulu setelah ada lanjut lagi, Setelah ada next pesan-pesan level lagi ya. Oke, sekarang kita mau keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu pernah dengar kata keyakinan? Bapak Ibu pernah bikin angin belum di kelas? Keyakinan kelas juga, jangan sekolah lah, sekolah mungkin terlalu besar. Pernah kalau begitu saya mau tanya. Ya. Sudah? Iya. Bapak Ibu pernah bikin seperti apa tuh? Ya, sebelum mulai belajar. Sebelum memulai ya dan sesudah. Oh, jadi keyakinan kelas itu dilakukan. Siapa nih sebelum apa sesudah Ibu? Sebelum dan sesudah. Oke, apa itu ya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kira-kira kalian bisa bikin di sebelum atau sesudah nih? Oke, next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saat ini dulu Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kita tidak bisa menggunakan kata peraturan kelas. Harus keyakinan kelas. Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau mungkin kurikulum yang sebelumnya kita masih menggunakan peraturan kelas. 1, apa, 2, apa. Tapi di sini harus diganti dengan kata keyakinan. Karena memang maknanya berbeda. Dulu kita pakai tata tertib. Ya. Tata tertib bukan peraturan. Iya. Tata tertib. Ya, dulu kita menggunakan tata tertib. Nah, Bapak Ibu tahu yang bilang peraturan tuh tata tertib tuh. Tapi sekarang tidak boleh, kita harus rubah kita punya mindset. Jangan lagi menggunakan peraturan tapi harus keyakinan. Dengan aturan. Ya? Berarti sama dengan aturan. Apanya yang sama Ibu? Yang Di situ pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Berarti ada perbedaan. gitu ya. Apa ya? Kira-kira bedanya apa ya? Kalau peraturan ada sanksinya. Kalau keyakinan tidak ada sanksi. Oke, sekarang siapa yang buat peraturan? Peraturan itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Bisa dibuat oleh wali kelas, bisa dibuat oleh sekolah. Nah, kalau keyakinan sama-sama. Nah, itu perbedaannya. Kalau peraturan itu ada satu orang yang pandu atau kontrol untuk bikin sebuah peraturan. Misalnya wali kelas, karena lihat lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang kotor harus ada peraturan bahwa lingkungan ruang kelas harus bersih. Tapi kalau misalnya keyakinan itu mesti harus ada kesepakatan. Yang bilang kesepakatan kelas itu. Ya. Jadi ya yang kedua, mengapa keyakinan kelas itu penting? Belum. Ya, untuk membangun budaya positif dan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Oke, next. Ya, seseorang akan lebih tergerak, keyakinan ya, kita mau bicara tentang keyakinan. Seseorang akan merasa lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Walaupun kita punya sekolah ini cetak baliho mungkin 3x3K, satu dinding full dengan peraturannya dari A sampai Z, ya. Tapi kalau tidak ada keyakinan dari siswa atau guru atau pegawai atau semua komponen yang ada di sekolah, pasti tidak akan berhasil.
sudah cetak baliho mahal-mahal, sudah duduk buang-buang anggaran, duduk susun aturan dalam sebuah rapat ya, mahal anggaran yang besar, tetapi kalau tidak ada keyakinan sama saja. Jadi aturan-aturan terpampang, tapi ya orang cuma mau melaksanakan disiplin itu karena ada aturan. Tapi kalau misalnya kalau ada keyakinan, pasti ada disiplin positif. Ya, oke, next. Nilai kebajikan apa yang dituju? Nah, sekarang Bapak Ibu pada kertas sticky note yang ada di tangan Bapak Ibu, kita bisa melihat Bapak Ibu akan diberikan waktu ya 3 apa menit. ya? 1 menit kah, 2 menit kah? 2 menit saja. 2 menit. Waktu 2 menit. Yang pertama, peraturan yang pertama. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan apa yang dituju? Ya, nilai kebajikan apa yang dituju nih? Kalau ada aturan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu bisa tulis di sistem saya 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan satu jawaban, 1 soal, 1 jawaban saja. Jadi 1 nilai kebajikan. Jangan satu kertas itu Jangan, semuanya. tulis 1 kali saya di situ. Sampai bukti yang bagaimana. Matikan komputer setelah digunakan. Bertanggung jawab juga ya. Kemudian wajib menggunakan masker. Kesehatan, dilarang berlari di koridor. Keselamatan bisa ya. Ya. Dilarang loh, dilarang. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa paham sedikit tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, tentang next. Ya. Selesai. Bagaimana menyusun nilai kebajikan di sekolah? Nah, sekarang kita sepahami nih. Lalu kita mau menyusun akan seperti apa di sekolah maupun di kelas. Oke, next. Ya, 1, lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang ya, tentukan nilai-nilai yang terfokus, yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Jadi kita mesti mau ambil apa ini untuk supaya kita sekolahnya akan terfokus ke sana ya. Kebajikan apa yang harus kita sekolah miliki. Sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, diskusikan kembali dan sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sosial sekolah. Itu dia punya tahap-tahap ini. Oke, next. Ketika sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan di sekolah. Jadi kita mau bikin keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita harus lihat dulu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, next. Ya, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini saya mungkin ambil yang lebih spesifik tentang ya kelas. Pertama, keyakinan kelas lebih abstrak, ya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dapat berupa pertanyaan-pertanyaan bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif, sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Ya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan disusun dengan melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Kemudian hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu, harus lihat lagi. Kira-kira kita masih kurangnya apa nih? Berarti kita tambah lagi. Oke, next. Ya, tahapan pembentukan dia punya tahapnya seperti ini, Bapak Ibu. Next. Ya, 1, mempersilakan warga sekolah atau kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau kelas. Ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan kalimat
kalimat negatif. Contoh di situ, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh lagi pakai itu. Jangan ada kata jangan atau dilarang. Jangan menggunakan kata yang negatif, tapi rubahlah kemudian menjadi yang positif. Buanglah sampah di tempat sampah, ya. Kemudian meninjau kembali daftar hasil diskusi dan secara bersama-sama menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini yang dimasukkan dalam keyakinan sekolah atau kelas. Meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Bila dirasa terlalu banyak, lebih dari 7 keyakinan, maka dapat dikurangi. Jangan terlalu banyak-banyak, atau dia fokus di situ. Misalnya dalam satu kelas mau masuk, guru mau masuk, ayo ruangan akan talamburan, kursi ke sana, meja ke sana, dia orang ke sana. Berarti itu sudah dapat satu nilai kebajikan apa yang harus katong tuju nih? Kerapian, kebersihan, toh? Berarti katong fokus di mana-mana sih anak-anak no ribut, guru yang fokus, berarti ada nilai kebajikan apa ya? Itu saja. Yang penting saja Bapak Ibu meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas oleh seluruh sekolah atau kelas dan meletakkan keyakinan sekolah dan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau kelas. Bapak Ibu, jadi ini jadi pelajaran untuk kita juga. Ketika kita mau masuk di kelas, kita lihat situasi dan kondisi, ya, dari situasi dan kondisi yang ada kita bisa membuat sebuah keyakinan. Ya, keyakinan itu dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Dan artinya mereka next. Contoh gini Bapak Ibu, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu merasa aman, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ada juga yang berikut lagi, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh ya, nanti kita harus terapkan. Bekerja, nilai kebajikannya bekerja. Kami meyakini bahwa penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kemudian nilai kebajikannya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif atau kalimat negatif, harus menggunakan yang positif. Oke, next. Ya, sampai sini Bapak Ibu bisa paham tentang disiplin positif. Kayaknya itu dilewatkan. Tadi disiplin sudah Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu berasal dari mana? Dari diri sendiri. Nah, untuk mencapai disiplin positif itu harus ada keyakinan. Nah, ya. Mungkin dengan materi ini ada sedikit kesadaran, lalu mau introspeksi diri, ya. Bapak Ibu memang paling terkuras sekali kalau katong punya emosional, ya. Artinya katong juga bisa sakit. Kalau katong marah-marah juga katong sakit. Mari Bapak Ibu mulai dari sekarang, ya, katong mulai menerapkan disiplin positif, ya. Katong rangkul anak-anak yang baik-baik, ya. Kalau dong marah-marah jangan pukul, jangan kata-kata dong, jangan bekali dong, ya. Katong kasih kembalikan lagi ke mereka. Tadi salah kenapa? Ada apa? Kenapa sampai salah? Nah, kenapa sampai berbuat kesalahan? Lalu kira-kira solusinya bagaimana? Ya, siapa yang mau bertanggung jawab nih? Nah, kalau dia merasa mau bertanggung jawab, ya silakan sendiri yang bertanggung jawab. Jadi kesempatan bagi mereka. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah ini untuk kedua materi yang sudah saya bawakan. Selanjutnya Ibu Ani mau kasih ice breaking? Nanti lewat dulu. Oh ya, ice breaking dulu. Kalau tadi saya punya mulut yang cepat, sekarang ini saya minta Bapak Ibu punya mulut yang cepat. Oke, konsentrasi. Jadi ini cuma butuh konsentrasi dan kecepatan berpikir dan bertutur. Oke, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah. Kayaknya nanti ice breaking ini dimenangkan oleh Bu Uda. Ya. Ya. Oke, nanti minta lagu ya. Minta lagu. Mana spidol? Ada di pinggir situ. Ya, dengar kata-katanya yang harus diucapkan. Ingat konsentrasi dan kecepatan bertutur. Kukikis kikis kuku kuku kaki kakak kakekku karena kuku kuku kaki kakak kakekku kaku. Ya, ya. Saya tambah satu lagi. Kukikis kikis kuku kuku kaki kakak kakiku. Jadi kakekku kakak. Ada tambah lagi. Kukikis kikis kuku kuku kaki kakak kakiku karena kuku kuku kaki kakak kakiku kaku. Sudah? Oke. Oke, ya. Tidak, ini Bapak Ibu kan biasanya lancar di dalam memberikan
hukuman verbal kepada anak-anak. Nah, itu. Sekarang Bapak Ibu harus bisa. Kukikis-kikis, kuku-kuku, kaki, kakak-kakiku, karena kuku-kuku kaki, kakak-kakiku kaku. Oke. Salah. Tujuannya ini adalah kikis kaki. Kukikis. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Duduk. Silakan duduk. Kuku-kuku kaki, kakek kakakku, karena kuku-kuku kaki, kakek kakakku kaku. Ibu ketong mengingatkan saja sebenarnya ice breaking ini bukan untuk ribut-ribut, tetapi untuk mengembalikan ketong punya orang Ambon bilang sumangang bale, semangat kembali supaya ketong bisa. Ya, tujuannya untuk tambah semangat ya Bapak Ibu. Materi selanjutnya kikis-kikis kaki-kakek ketong punya materi selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pak Daud, tolong. Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu kalau hukuman di sekolah itu dia dapat mendisiplinkan anak? Ada kaitan tadi Setuju tuh. atau tidak? Setuju atau tidak? Bapak Lex dengan Tidak. Pertanyaannya cuma setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. setuju atau Menurut tidak? Bapak Ibu, apakah hukuman di sekolah ini dia dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang kedua. Oh, bisa. Bisa. Ada yang bilang bisa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau bahkan paling parah angkat sampah dan cuci WC. Apakah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Bisa. Setuju? Setuju. Yang lain, saya tidak bilang salah, tidak bilang benar ya. Belum tentu. Yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke. Membuat anak merasa bersalah, apakah akan memberikan dampak lebih ringan dibandingkan menghukum? Iya, baik. Iya, Menurut Bapak Ibu, membuat anak merasa bersalah itu dia bisa memberikan dampak lebih ringan dibandingkan kita kasih hukuman buat mereka. artinya anaknya gimana maksudnya menyadari bahwa Jadi misalkan Bapak Ibu kayak seperti tadi Ibu Ulan ada menjelaskan soal disiplin positif, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif ya. Jadi misalkan seperti ini Ibu Uda, ketika anak itu terlambat Ibu Uda bilang, kamu itu terlalu sering terlambat, kamu begini, kamu tidak ingat orang tuamu itu bekerja secara keras, jadi membuat anak itu dia merasa bersalah, memiliki perasaan bersalah. Apakah itu dia punya dampaknya lebih ringan daripada kita memberikan hukuman? Menurut Bapak Ibu itu benar? Setuju ataukah tidak? Setuju. Apakah memang ketika Bapak membuat anak itu dia merasa bersalah, itu dampaknya itu lebih ringan ketimbang kita memberikan hukuman? Dampaknya lebih ringan. Oh, jadi lebih baik memberikan memberikan rasa bersalah. Oke, Bapak Daud next. Saya tidak menjawab Bapak Ibu yang berkomentar, saya tidak menjawab. Ibu Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. 3 motivasinya itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada 3 motivasi perilaku. Next, Pak Daud. Jawab sejujurnya. Sejujurnya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, Ini yang pertama tadi, motivasi yang pertama. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau yang kedua, alasan yang kedua, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan yang dibuat sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Itu motivasi perilaku yang ketiga. Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi yang ada, atau bahkan cuma salah satu. Manakah motivasi yang menurut Bapak Ibu sekalian yang mendasari Bapak Ibu punya tindakan itu? Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang kita inginkan sendiri dan menghargai kita punya diri dengan melakukan apa yang kita percayai. Bapak Ibu datang tepat waktu di sekolah karena alasan pertama, kedua, ketiga, ataukah kombinasi dari 3 motivasi, ataukah cuma 2, 1, 2, atau 3, atau kombinasi? Jawab jujur, Pak Bobi. Kira-kira Bapak yang ketiga, yang kedua, untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Satu saja, yakin? Ini jawab jujur Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi masih nomor 1 dan nomor 3. Kalau saya pribadi, saya masih nomor 1 dan nomor 3. Tapi yang lebih kuat nomor 3 karena saya menghargai saya punya diri sendiri. Ini dari saya, sekarang dari Bapak Ibu. Ibu Gem, hadir tepat waktu ke sekolah karena guru jaga. Menghargai diri sendiri atau takut dimarahi oleh. Jadi biasanya karena kita takut kalau kita dimarahi oleh atau ditegur, bukan dimarahi, ditegur oleh kepala sekolah atau rekan guru atau rekan data usaha, biasanya kita memilih menghindari ketidaknyamanan, kita hadir tempo-tempo. Kalau ibu udah tidak peduli orang lain mau bilang apa, yang penting hargai diri sendiri. Sip. Ibu Polnaya. Ibu Polnaya pilih nomor 1. Motivasi yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Walaupun sering terlambat. Kalau tadi Ibu Yulan kasih tunjuk nilai-nilai kewajiban, sekarang ini saya mau menunjukkan seperti apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin tulisannya agak kecil. Kalau hukuman itu membuat siswa dia berdampak panjang Bapak Ibu, berdampak terhadap anak punya masa depan. Mungkin Bapak Ibu tidak menyangka bahwa ketika Bapak Ibu memberikan hukuman atau Bapak Ibu membuat anak itu merasa bersalah, dia berdampak untuk anaknya. Dia akan tetap teringat-ingat. Dia mau melakukan sesuatu itu dia serba salah. Misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara konsekuensinya tadi kan sempat disentil oleh Bulan tentang hukuman dan konsekuensi harus atau sanksi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi, pernahkah Bapak Ibu mendengar kata restitusi? Ini kata yang baru kayaknya bagi kita semua. Restitusi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Restitusi itu dia merupakan suatu pilihan. Restitusi itu dia menguatkan untuk siswa. Tidak membuat siswa itu dia punya traumatis tersendiri dalam waktu yang panjang. Sudah? Next Pak Daud. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu dia bersifat negatif. Konsekuensi itu dia bersifat netral. Sementara restitusi
restitusi itu dia bersifat positif. Jadi ingat-ingat, kalau Bapak Ibu mau menghukum anak-anak itu dia bersifat negatif, konsekuensi atau sanksi itu dia bersifat netral, karena memang anak-anak sudah tahu bahwa apa yang mereka buat, kalau salah itu berarti ada dia punya punishment-nya, ada dia punya ganjarannya. Kalau dia berbuat baik, itu berarti ada penghargaannya. Tapi kalau restitusi itu dia membuat positif. Kemudian kalau hukuman itu dia berupa paksaan, mau siswa setuju atau tidak harus terima. Sudah? Jadi hukuman itu dia berupa paksaan, sementara kalau konsekuensi itu dia stimulus respons. Sementara kalau restitusi itu dia berupa teori kontrol. Nanti Bapak Ibu ketong akan share, Bapak Ibu boleh baca pada next. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar kalau penghargaan, tadi kan Bapak Ibu bilang penghargaan itu luar biasa, ketong harus memberikan penghargaan, itu bisa menambahkan motivasi bagi anak. Pernahkah Bapak Ibu mendengar dihukum karena penghargaan? Pernahkah Bapak Ibu tahu kalau penghargaan itu dia bisa membuat orang menjadi kualitasnya menurun, kreativitasnya menurun? Pernahkah Bapak Ibu mendengar seperti itu? Jarang. Penghargaan itu akan efektif jika saat katong menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang katong inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan itu akan berguna, tapi kalau terus-menerus diberikan penghargaan, maka dia akan kehilangan motivasi dalam diri. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja, lalu Bapak Ibu diberikan pujian oleh kepala sekolah, Ibu udah mantap, lanjutkan. Motivasi. Penghargaan yang diberikan itu pertama dia akan motivasi. Tapi ketika Ibu udah bekerja lebih keras lagi, tidak diberikan motivasi, apa yang terjadi? Itu kita dihukum karena penghargaan. Sudah Bapak Ibu, tidak selamanya penghargaan yang kita berikan itu dia bernilai positif dan memberikan motivasi. Contoh, ketika ketong punya anak sementara berjalan, katong puji dia, katong kasih dia dengan segala hal, katong memuji, wih luar biasa, iya anak ini. Begitu besok, dia begitu berjalan, dia swing lagi, yang ada orang tua yang puji, ya dia juga sudah malas jalan. Jadi ingat Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya baik. Penghargaan itu dia akan tidak efektif kalau katong memberikan pada waktu yang tidak tepat. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika ibu udah dipuji, padahal yang kerja sama-sama dengan ibu tanamal tidak dipuji. Apa yang terjadi? Penghargaan itu dia dapat merusak hubungan. Contoh lain lagi. Sudah? Itu tidak selamanya bagus. Pak Daud, tolong. Bapak Ibu sudah bisa mengerti antara hukuman, konsekuensinya sudah bisa. Pak Daud, tolong diklik dia punya linknya. Itu. Memang sulit Ibu bisa menerapkan. Siap. Tapi bukan berarti bahwa tidak diterapkan. Bapak Ibu yang di depan. Sebentar. Kita akan berpikir apakah ini hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan pertama. Get ready. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Klik di hukuman Pak Daud, kita lihat apakah betul. Salah Bapak Ibu, itu konsekuensi karena siswa melakukan, maka dia harus terima konsekuensi. Sudah? Pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang terbanyak hukuman. Oke, hukuman karena terlambat. Soal ketiga.
Ada time bonusnya. Lanjut, soal ketiga. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita coba. Konsekuensi. 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 Sudah? Lanjut. Dapat bonus. Hati-hati. Tadi katanya sudah mengerti toh? Pak Daud boleh pilih bonusnya salah satu? Klik. Dapat 100 poin. Pertanyaan keempat. Sudah saya persoalan. Lanjut. Iya. Konsekuensi. Ya. Keputusan dasar. Setuju. Lanjut sebelum waktu habis. Oke. Kayaknya sudah mulai mengerti. Pertanyaan kelima. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa? Konsekuensi Pak Daud katanya. Konsekuensi. Sudah mulai paham? Mulai pintar? Pertanyaan nomor 6. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Bapak Ibu mulai pintar, sungguh luar biasa. Luar biasa sekali. Kenapa? Setuju sah? Isi dia apa nih saja? Ada Daud pilih. Masih dengan pertanyaan yang sama Bapak Ibu. Ada 10. Berarti Bapak Ibu sudah museum. Pertanyaan ke-9. Di skip saja Pak Daud daripada 8. Lanjut, skip Pak Daud, skip. Ada 2 pertanyaan nih kalau tidak salah. Hukuman. Yakin? Yakin? Itu konsekuensi karena dia terlambat ke sekolah, konsekuensinya. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Menyiram tanaman di taman sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Itu konsekuensi. Oke Bapak Ibu, terima kasih.
Bapak Daud. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Kita akan lanjut lagi, Bapak Ibu masih ada 2 materi lagi. Mohon kesabarannya. Kembali ke PPT. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu seperti apa nih? Makan, minum, apa lagi? Kata kebutuhan dasarnya apa? Menurut apa? Tapi sekarang ini saya juga harus bertambah sesuai dengan perkembangan kehidupan yang ada. Maka kebutuhan kita juga harus bertambah. Di sini kebutuhan Sisa restitusi, Sa. hari-hari kebutuhan siswa, ya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia senantiasa memiliki kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh dengan cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Nah, hal ini juga masih berkaitan dengan aturan tadi. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Ya. Ya. Jadi, oke, next. Itu ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar para murid? Ya, layaknya seorang petani yang perlu memahami kebutuhan tanamannya agar dapat tumbuh subur, sama halnya juga dengan murid. Bapak Ibu, kita para guru harus memahami kebutuhan apa yang siswa, ya, kebutuhan dasar apa yang dimiliki mereka, supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi, maka mereka siap dan belajar dan berkembang. Oke, yang pertama, meningkatkan motivasi. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, murid akan merasa lebih aman dan nyaman sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran. Kemudian, meminimalisir masalah perilaku. Jadi kalau dulu sudah terpenuhi, mereka punya kebutuhan dasar, kita sudah tahu dan kita penuhi itu, maka bisa juga ya seringkali masalah perilaku pada murid muncul karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Di sini saya ambil satu contoh, misalnya murid yang kelaparan atau susah tidur, ya, murid itu pasti dia akan sulit berkonsentrasi. Bapak Ibu pernah mengalami itu di kelas atau tidak? Ada yang sudah lapar lalu dia mengantuk, Yang kata Bapak siswa, Bapak Ibu guru juga sama. Oke, dan cenderung marah atau frustasi. Anak-anak yang begitu pasti mereka akan bikin masalah, ya. Maksudnya masalah pasti akan mereka akan mengganggu teman, mereka tidak fokus dengan pelajaran. Kita sebagai guru harus mengetahui atau ya mempelajari kebutuhan apa sih mereka, ya, kebutuhan dasar apa sih, ya, yang diperlukan oleh si anak ini, ya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan memahami kebutuhan dasar masing-masing murid. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan
kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang dan rasa diterima mereka yang diperhatikan. Oke, kemudian harus ada komunikasi. Dan tadi saya mau observasi itu dulu. Ini sama nih. Lalu harus ada komunikasi, bangun komunikasi, berinteraksi dengan murid secara individu dan kelompok. Itu bisa panggil mungkin biasa wali kelas atau guru BP, ya. Itu seringkali, tapi ini bukan cuma tugas wali kelas atau tugas guru BP, tapi kita semua ada warga sekolah itu harus punya ini, ya. Bagaimana cara memahami kebutuhan dasar murid. Kerjasama dengan orang tua sudah dijelaskan dari awal sampai sekarang bahwa kita harus membangun kolaborasi kerjasama dengan orang tua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bapak Ibu mungkin bagi guru mata pelajaran yang bukan perwalian dari murid, jangan mentang-mentang ada bikin kasus satu masalah lalu langsung kita mentang-mentang serahkan ke wali kelas atau serahkan ke guru BP, itu nantinya kita kurang berhasil. Ya, kita bagaimana karena kita punya jalan, kita punya cara sendiri untuk menangani masalah itu, bukan bahkan langsung ke ini punya apa ini sebenarnya ini ya kita sendiri dulu ya berupaya untuk menyelesaikan masalah itu dengan sehat, baru selanjutnya mungkin diserahkan kepada wali kelas untuk jadi perhatian dan akan ada komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua. Ya, next. Biasanya itu baru Iya, biasanya itu belum gila yang salah. Padahal semua anak yang ada di sekolah ini kita punya anak. Itu bukan anaknya wali kelas, bukan anaknya BP, tapi apa? Semua. bukan itu program. Bukan anak kelompok. Jadi kedapatan dimanapun dia, saya misalnya jurusan misalnya saya di PB, saya mengajar di listrik, kedapatan anak listrik berubah, ya saya harus menerapkan gitu. Bukan kasih tanggung jawab, kita pendekatan dulu, baru kita lapor ke yang bersangkutan. Oke, next. Ya, contoh di sini Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani kenapa lagi? Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi Lah, soal begitu, Pak. Itu tidak sengaja. Apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi Dinda yang dapat masalah karena dia tidak suka sama Ibu Rani. Ya. Lalu bagaimana posisi Anda sebagai Ibu Rani nih? Ya, mau komunikasi dengan orang tua dan Dinda. Oke, kita pindah pertanyaannya. Nah, si ibunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, tidak boleh menyanyi, tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kan Anda tidak pernah tuh. Mike semua. Tindakan Bapak Ibu kalau seandainya ada kasus seperti ini. Kalau ibu udah dalam hal ini Ibu Rani kan dia sudah salah. Ya, itu mungkin hubungan verbal mungkin Bapak Jadi Ibu ya. antisipasinya harus dipanggil siswanya lalu diberikan pemahaman, lalu diberikan kesadaran dan ya biasanya kan minta maaf ya harus seperti itu disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Oke, ya tapi ini ada sanggahan dari Ibu Polnaya. Ya. Apakah itu memang benar-benar keluar dari hati dari Ya, memang benar. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh Mama. Ini ada mana beda? Ibu Linda tidak menyapa, tidak ke suara dia, padahal dia pakai itu berarti dia tidak mengetahui. Kasih saya diterima, karena benar keluar gitu. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa ya? Bosan, berarti ya, segera bosan ya. Dia ingin lagi ya, dia ingin kita aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas ini punya gambar tidak rapi, baru dari ibu guru tidak setuju ya, ini tidak tulisannya ya, kalau tidak rapi, akhirnya dia pernah menyuruh untuk ibu guru, ini keluar-keluar nggak dari anak ini. Apa kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih saya harus ya, bisa juga karena dia memang maksudnya jangan permalukan dia begitu caranya ya. Kalau dia saudara sudah jelek ya setidaknya panggil dia kan lalu ajar dia mencerah. Ya bukan kasih tunjuk dan kasih malu juga di depan teman-teman. Oke, jadi tindakannya secara umum tadi kita harus berkomunikasi, melakukan komunikasi yang efektif dengan siswa, ciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian bisa juga kolaborasi
Jadi ini menggerakkan hati kita juga supaya bagaimana kita menjadi bukan guru yang biasa-biasa saja, tetapi guru yang Luar biasa. luar biasa. Artinya jadi guru ini bukan mentransfer ilmu saja. Kalau kita transfer ilmu kan kita kan panggil misalnya bermasalah. Berusaha kemarin sekolah bayar dong kalau transfer ilmu punya CBT keuangan itu dong. Tapi itu bagaimana kita membentuk karakter. Anak itu biar dia pintar, biar dia terampil, tapi kalau tidak punya karakter yang baik dia tidak akan terpakai dan dia tidak akan berhasil. Oke, sekian dari Terakhir, saya meminta Ibu Uda, tolong berdiri. Kita akan bermain peran. Ibu Uda di sini, Ibu Uda di depan. Ibu Uda akan memilih 3 kartu. Dari 3 kartu ini akan dipilih salah satu. Cukup menggunakan gaya, tidak boleh bersuara. Ibu Uda harus dengan gaya dan Bapak Ibu yang lain harus menjawab. Boleh dipilih yang mana? Sabaran saja. Lihat kata-katanya. Sudah? Suasana kita harus berperan seperti apapun untuk bisa menyenangkan atau menghidupkan suasana kelas. Materi terakhir tentang restitusi. Pada next. Tadi Ibu udah tanya restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kadang Bapak Ibu tidak sadar ketika Bapak Ibu marah, anak itu dia mau bergabung dengan dia punya teman-teman itu dia sudah malu, dia sudah risih, sudah minder. Jadi restitusi itu yang pertama, ini menurut Gosen ya Bapak Ibu. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dia buat dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, Pak Daud. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Jadi tadi kan sudah ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, disiplin banyak-banyak tadi yang Bapak Ibu sebutkan. Restitusi dia punya perbedaan. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang ada. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi sistemnya ketika kita memberikan ke anak-anak, menurut kamu gimana? Solusinya apa? Itu restitusi Bapak Ibu. Tapi kalau anak sudah datang terlambat, kamu ini datang terlambat tiap hari, itu sudah marah-marah, hukuman. Angkat sampah, tanpa apapun langsung suruh. Tetapi kalau di restitusi, kita menawarkan, bagaimana kalau besok kamu tidak terlambat lagi? Adakah masalah? Jadi kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Next, kita restitusi itu belum Pak Daud. Kita menuntut untuk melihat ke dalam katong punya diri pribadi. Kemudian katong mencari kebutuhan dasar yang tadi ada berapa kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu? Yang Ibu Talarima bilang tadi ada berapa kebutuhan dasar? Ada 5, barang masih di papan. Barang masih di papan. Pak Daud bilang 4 dan 6. Jadi restitusi itu adalah kebutuhan dasar, mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan dengan tindakan. Restitusi diri itu adalah hal yang paling baik. Dia fokus pada karakter, bukan tindakan. Dia menguatkan, dia fokus pada solusi, dan dia akan mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Maksudnya dengan tidak mengurangi murid itu dia punya rasa harga diri dan lain-lain. Next Pak Daud, benar-benar next. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Bapak Ibu tahu kalau penghukum itu seperti apa?
Penghukum itu ketika datang belum bertanya, belum para apa-apa, belum selamat pagi, assalamualaikum, belum lain. Oh situ begini. Itu penghukum. Tanpa kotong bertanya kepada siswa lagi, kita sudah langsung berkomentar. Biasanya dia punya kata-katanya itu, dengar saya, patuhi aturan. Itu pembuat rasa bersalah yang tadi beta bilang. Jadi biasanya kita kalau mau pendekatan dengan anak-anak itu langsung kita bilang, kamu tidak kasihan kamu punya orang tua itu kerja sampai setengah mati. Itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kamu tidak tahu kalau ibu guru ini sudah capek mengajar di kelas. Kata bikin begitu tuh Bapak Ibu tuh. Biasa kata nih ketemu panan kayak begitu lah itu. Kamu itu tidak menghargai mama sudah kerja capek-capek, kamu tidak bisa menghargai. Itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Kalau teman itu biasanya ketika siswa bermasalah kita langsung bilang, ayo belajar serius sedikit, bantu Bapak untuk proses ini belajar bisa lancar. Atau kayak biasanya kita bilang, ya sudahlah, tidak apa-apa untuk kali ini, tapi lain kali tidak boleh lagi. Itu posisi teman. Posisi yang keempat itu pemantau. Pemantau itu berarti katong mengawasi. Katong cuman bersifat memantau. Jadi begitu sampai, kamu tahu tidak peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Itu pemantau. Jadi kita cuman bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu buat begini? Itu pemantau. Dia cuman memantau. Sementara posisi yang terakhir itu manajer. Manajer itu posisi di mana guru dia berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Tadi sempat disentil oleh Ibu Yulan. Jadi kita berusaha, bukan kita ya, tapi siswanya, kita membiarkan siswa untuk mencari solusi. Contohnya kita punya proses kemarin, jadi ada siswa yang malas masuk. Kita bertanya dulu, jadi kita tidak langsung menyalahkan dia. Kenapa kamu terlambat? Rumah jauh Ibu. Selain itu ada alasan lain? Mobil susah Ibu. Lalu, ya Ibu saya janji akan memperbaiki. Dengan cara apa kamu memperbaiki? Jadi membiarkan siswa yang menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari dia punya masalah. Jadi kita cuma memberikan tuntunan. Kamu tinggal dengan orang tua? Iya. Kira-kira orang tuamu bagaimana? Bisa membantu? Iya Ibu, saya akan berusaha untuk bilang orang tua untuk kasih bangun saya tempo supaya saya bisa pergi ke sekolah. Itu posisi manajer. Dan kita sebagai guru yang baik, kita harus berada di posisi nomor 5, yaitu sebagai manajer. Next Pak Daud. Sekarang pada tabel berikut, isilah kolom siapa yang mengatakan. Dengan posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, itu berada di posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Mantap, lanjut. Kalimat kedua, belum Pak Daud. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia berada di posisi penghukum. Betul. Yang ketiga, ayolah lakukanlah demi saya. Ayolah lakukanlah demi saya. Sebagai teman. Mantap. Sedikit demi sedikit sudah lebih baik. Yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Manajer. Mantap. Yang terakhir, apa kamu mengerti konsekuensi dari perbuatanmu ini? Apakah kamu mengerti konsekuensi dari perbuatanmu ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Daud. Ada segitiga. Balik lagi Pak Daud. Segitiga restitusi. Jadi di bagian bawahnya itu jadi ada 3 langkah untuk menentukan membuat
segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama itu dia menstabilkan identitas. Distabilkan identitas ini yang kita tanya, biasanya kalimat-kalimat yang kita pakai itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Sebelum kita menanyakan anak itu, kita harus menstabilkan dulu. Saya juga pernah menemukan masalah seperti ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini biasanya kita bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Ataukah kamu pasti punya alasan, seperti yang tadi saya bilang, ketika siswa terlambat, kita mempertanyakan, kira-kira alasanmu apa sampai kamu terlambat? Oh, karena tidak ada. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus membuat dia bisa mengerti apa tindakannya yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, itu dia menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan, kira-kira seperti apa yang kau mau? Oh iya ibu, saya akan bangun lebih pagi lagi. Itu menanyakan keyakinan. Jadi kita tidak langsung serta-merta kita marah-marah, tetapi kita harus melaksanakan 3 langkah restitusi tadi. Identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan apa tadi? Pak Daud lanjut, menanyakan keyakinan. Lanjut, baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi belum, usahakan tanya dulu siswa itu alasannya kenapa sampai dia terlambat, kenapa sampai dia tidak bikin tugas, kenapa sampai dia bermain. Jadi jangan cuma satu arah saja kita memberikan hukuman buat mereka, tetapi kita juga perlu mengoreksi, berada memposisikan diri. Jadi kalau sebagai penghukum, anak-anak pasti tidak akan mengikuti kita punya pelajaran selanjutnya. Pembuat rasa bersalah juga seperti itu. Sebagai teman bagus, cuma nanti dia pandang enteng kita posisi sebagai guru, dia akan berbuat lagi hal yang sama. Sebagai pemantau bagus, cuman ada yang bermasalah tetap ketika nanti kita cuma memantau, kita memberikan hukuman kembali. Jadi posisi yang paling bagus itu adalah kita sebagai manajer. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan kita sampai dengan akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sampai tibalah kita di penghujung kegiatan ini. Selaku calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Maluku Tengah, khususnya dari SMK Negeri 1 Maluku Tengah, menyampaikan banyak terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu yang boleh hadir pada kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik tentang budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dan apa yang diterima oleh Bapak Ibu mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita untuk bisa kembangkan, menerapkan ini dalam lingkungan sekolah kita, dan terlebihnya kita terapkan dulu dari dalam diri kita untuk kita bisa implementasikan kepada yang lain, lebih khusus kepada anak-anak didik kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menutup segala rangkaian kegiatan kita di saat ini, kita akan menutupnya dengan doa syukur dari masing-masing Bapak Ibu sekalian. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Sekali lagi atas nama CGP Ibu Riana Ruhukail dan Ibu Yulanta Larima mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih. Sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rauda Lewenusa, SPD dari saya sebagai guru SMK Negeri 1 Maluku Tengah, khususnya guru jurusan pada jurusan pemasaran. Bagi saya merasa berterima kasih bagi teman-teman guru yang mengikuti calon guru penggerak
di tahun ini dengan kegiatan aksi nyatanya berbagi praktek baik, yaitu tentang penerapan budaya positif. Bagi saya itu sangat baik dan sangat menguntungkan bagi kita guru khususnya, karena bagi saya selama ini kita selalu berjalan dengan prinsip kita masing-masing sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita itu. Padahal ada hal-hal yang baru, hal-hal yang positif yang baik bagi kita untuk kita perbaharui dan kita harus kembangkan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini ke depan itu lebih ditingkatkan dan lebih banyak ditunjukkan dan mengajak teman-teman guru semua agar semua guru yang ada di SMK Negeri 1 Maluku Tengah ini menyadari benar bahwa menjadi seorang guru yang baik itu banyak motivasi, kesabaran bagi kita guru untuk memperbaiki dan meningkatkan tugas kita sebagai guru ke depan. Mungkin bagi saya cukup sekian dari saya atas kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami mewakili pihak sekolah dari tempat ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua calon guru penggerak, yaitu Ibu Ana Rohokail dan Ibu Yulan Talarima yang telah membuat aksi nyata terkait budaya positif di sekolah, dan semoga kegiatan aksi nyata ini bisa membawa dampak atau pengaruh positif kepada guru-guru yang telah mengikuti kegiatan tersebut dan bisa mengimbaskannya kepada siswa maupun rekan sejawat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.